Kalau dulu kita sholawat sampai break, sekarang kita wajibkan setiap hari kita harus kirim salam sholawat untuk beliau. Teknisnya mungkin yang lebih mudah adalah setiap kali sholat fardu masih dalam posisi tasyahud akhir, duduknya masih duduk iftirash, jangan lakukan apapun, langsung sallallahu alaihi Muhammad 100 minimal. Berarti sehari 500 itu yang wajib. Kalau bisa 1000 berarti setiap tahiyat akhir dan istighfar salam sallallahu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Jadi 200. Berarti sehari kita berapa? 1000. Enggak baca istighfar, sholat dulu. Karena sholat itu juga berfungsi sebagai istighfar. Kalau kita lagi jamaah di masjid, kita sholawatnya 100. Habis itu kemudian ikut wirid sama bareng imam. Kenapa begitu? Karena kalau kita bersolawat berarti yang memohonkan ampunan adalah kanjeng Nabi. Kalau kita beristighfar, yang memohon ampun adalah kita sendiri. Kenapa kok habis sholat langsung? Biar tidak lupa, biar tidak ketutup atau keburu-buru perkara yang lain. Dibaca apa tadi? Sholawat. Namanya sholawat Khidir atau sholawat Jibril alaihi salam. Sholawat paling pendek. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Kenapa kok habis sholat juga? Ya karena tadi biar tidak lupa, biar jadi istiqomah. Dan yang kedua, habis sholat itu malaikat masih berkerumun dalam diri kita, belum lepas. Kalau biasanya kita sholawatnya sambil di mobil, sambil di motor, itu nggak kehitung. Ini adalah yang kita wajibkan. Karena ini bulan apa? Rabiul Awal. Insya Allah itu sudah kita lakukan sejak Rabiul Awal tahun lalu. Dan memang jadi kayak masalah-masalah itu jadi berasa kecil gitu. Pokoknya Allah turun tangan gitu. Bukan nggak ada masalah, ada masalah ya tapi cuma kita jadi memandang itu bukan sesuatu yang besar. Jadi terasa masalah itu kecil dan Allah Maha besar. Itu ya. Ini kedua, apa yang kita lakukan untuk mengekspresikan cinta kita kepada Nabi. Mulai Rabiul Awal tahun ini. Yang pertama tadi apa? Sholawat. Berapa kali? 1000. Ya, dia beri sholat berapa? 200 atau minimal 100. Kedua adalah puasa setiap hari Senin. Bentuk cinta kita, syukur kita kepada Nabi. Rasul begitu dalam cintanya untuk kita. Rasul itu cinta Allah. Rasulullah itu sangat cinta kepada kita, lebih dari cinta kita kepada diri sendiri. Kita tidak mikir diri kita karena Nabi mikir. Kita belum lahir karena Nabi sudah menangis untuk kita. Yang menangisi kita kalau kita masuk neraka itu bukan sekadar ayah ibu, tapi kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi nangis kalau kita masuk neraka. Alangkah sayangnya boleh kepada Nabi, kepada kita. Dan dengan cara apa kita berterima kasih? Nabi tidak butuh apa-apa. Kalau ke orang tua mungkin kita bisa kasih uang, kasih makanan enak, mencintai beliau. Karena beliau senang diperlakukan seperti itu. Tapi Rasulullah tidak betul-betul. Dia dengan apa? Dengan mengorbankan apa yang kita bisa. Apa itu? Badan kita itu puasa. Kesenangan kita akan makan, kita korbankan. Cuma hari apa tadi? Senin. Kemis juga ya. Kemis itu karena amal kita disetor, jadi lebih untuk diri sendiri. Tapi kalau Senin itu atas dasar bahwa dengan ini saya berterima kasih kepada Allah Rasul. Karena Rasulullah lahir hari Senin. Rasulullah kabur settle juga hari Senin. Di halnya kanjeng Nabi itu hari Senin, miladnya kanjeng Nabi juga hari Senin. Resmi beliau diangkat sebagai Nabi, menerima wahyu yang pertama juga hari Senin. Di hari yang sangat bersejarah untuk kanjeng Nabi adalah hari Senin. I love Monday. Saya cinta hari Senin. Makanya mensyukurinya dengan apa? Puasa. Memang
berpuasa di Senin itu, tapi dengan cara apa kita mengungkapkan cinta kepada Nabi? Karena para nabi-nabi itu bersyukurnya selalu diungkapkan dengan cara cinta, dengan cara puasa. Nabi Musa lahir puasa, Nabi Isa lahir puasa. Kanjeng Nabi memperingati lahirnya Muhammad juga dengan puasa. Kita pun begitu, lahirnya Nabi kita puasa. Jadi puasanya setiap hari apa tadi? Senin. Kemudian kenapa lagi hari Senin? Hari Senin itu saat amal kita itu di syuting dan disetel videonya di hadapan Kanjeng Nabi. Itu dari Senin. Jadi kita connected, kita online sama Nabi, itu adalah hari Senin. Saat itu beliau ditampakkan video kita. Lalu kalau kita baik-baik saja kayak gini lagi ngaji gini, beliau tersenyum. Terus semoga Allah menerima kebaikan. Doakan kita. Beliau yang doakan kita. Jadi beliau itu meskipun sudah gak ada, tapi tetap sanggup. Dan disebut oleh beliau sendiri, amalmu ditunjukkan kepada aku setiap hari Senin. Kalau kemudian kita tidak sedang baik-baik saja, kita sedang tertimpa musibah atau sedih banget, atau sakit, atau kemudian kita sedang berbuat kemaksiatan hari itu, atau selama Jumat 1 Ahad 3 hari itu, Nabi sedih, tapi kemudian beliau, aku akan memohonkan ampun untuk. Jadi itu perlunya kita puasa Senin agar Nabi lihat lalu menolong kita. Tidak bisakah kita beristighfar sendiri? Bisa, tapi beda. Kalau Nabi yang beristighfar itu seperti kita digandeng beliau. Kalau kayak kita gitu yang menghadap rektor itu dengan istrinya rektor, jadi pasti diterima. Kayak menghadap Allah itu yang bawa kita adalah siapa? Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Los dalam gak ada halangan karena beliau yang bawa. Dengan cara apa tadi? Puasa setiap hari. Maka para ibu-ibu, apalagi kita sudah usia segini, tidak ada lagi yang perlu dibantu. Anak sudah gede, suami juga sudah mandiri, gak perlu kita tulang-tulang lagi. Kita mempersiapkan masa tua kita agar Allah melindungi kita dari masa tua yang indah. Kita maksimal semua yang kita lakukan, semuanya dari unsur-unsur yang kita miliki, semuanya harus kita bisa bawa ke akhirat. Semuanya untuk akhirat saya, semuanya untuk akhirat saya. Tidak ada yang tersisa untuk dunia. Mau apa lagi? Orang kita nggak sampai 20 tahun lagi ya sudah meninggal. Selesai. Ya, ini negara lagi riuh dan ini terus apa yang dibutuh untuk soal rezeki kita punya tawakal. Tergantungan penuh kepada Allah terkait rezeki makan. Apalagi kalau jamaah nurul makan. Anak itu wis ono rezeki gede-gede. Mereka lebih kaya nanti dari kita insya Allah. Gak usah dipikirkan anak cucu kita nanti gak ada yang mikir. Kecuali kalau kita tidak mengupayakan dari sekarang, memperbanyak puasa Senin, memperbanyak sholawat agar baginda terus tolong kita, ganti kita, memperbanyak apa saja, apa-apa yang kemudian dijamin bahwa itu didoakan malaikat, kita lakukan. Kita perlu doanya malaikat, karena malaikat tidak butuh duit, malaikat tidak butuh berkat, malaikat tidak butuh ampun, tapi dengan rela mendoakan kita. Maka perbanyak amalan-amalan yang di situ berefek didoakan malaikat dan didoakan kanjeng Nabi. Contohnya apa? Contohnya sholat. Contohnya gini, majelis ilmu gini berarti malaikat mendoakan kita. Wudu dengan baik, doa habis wudu itu juga didoakan malaikat. Bacaan tahlil la ilaha illallah itu juga didoakan malaikat sampai hari kiamat. Kita berbanyak gitu-gitu.
Ya, bukan tidak butuh doa anak, bukan. Tidak semuanya anak kita nanti teringat kita. Tidak selamanya juga anak kita itu hidup. Dia juga ada masanya. Udah dia meninggal, masa kalau dia meninggal kita nggak ada doain. Kalau kita nggak punya anak juga kita nggak apa-apa. Semuanya baik asal ada ilmunya. Demikian ini ceramah Maulid kita ya. Jadi selamat memperingati Maulidul Rasul dengan tinggi cinta, dengan cara sholat setiap kali sholat 200 dan memaksa diri untuk puasa setiap hari Senin. Dipaksa untuk baik itu harus dipaksa, lama-lama terbiasa. Kita sampai lama berapa bulan? Apakah ada pertanyaan? Kenapa? Oh gini, jadi nggak kelihatan di situ aja. Gini miring-miring yang belakang itu. Gini, saya juga gini. Oh ini kelihatan ya? Iya. Encam dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita lagi dalam kita 55. Ini hari yang bagus sekarang Ahad. Besok kan Senin, nanti malam sahur ya. Besok saya mau ada di rumah besar-besaran. Jadi untuk jadwal 25 kita tetap taklim. Kalau nanti ada ibu yang jalurnya itu terhadap Onidimo ya ikut, tapi sebaiknya ya ikut taklim. Dan biasanya di titik-titik tertentu itu kan geraknya nanti ke kantor DPR. Terima sebentar. Enggak ada. Dan ya kan ini katanya Senin itu mau bergerak ke, yaitu ibu aja nggak terima, mereka tidak semuanya ya. Ini wis tenang aja, pokoknya itu nama urba mesti diperhatikan ya. 55. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ketika berjalan menuju masjid itu gimana? Bagaimana doa ketika jalan ke masjid? Subuh-subuh gitu. Atau kita pakai ini bukan cuma berjalan ke masjid. Setiap kita keluar dari rumah, ini doanya. Itu ditulis aja di situ. Halaman 55 itu, apabila engkau berjalan menuju masjid. Nah, atau ketika engkau keluar rumah untuk kepentingan apapun yang baik-baik. Ini doanya. Maka berjalanlah dengan tenang, tidak terburu-buru. Tuh ya. Jadi sholat itu, ini kan musafir main sana ya, itu tidak boleh terburu-buru. Berangkat ke masjid itu rale buru-buru, karena buru-buru itu dari setan. Gimana berjalannya nggak terlambat ya, datangnya lebih awal. Ini nggak boleh buru-buru. Kenapa Bu? Kalau buka dulu setelah takjil aja dulu. Kalau takjil nanti bukanya, nanti nggak ada waktu buka ya? Ya nggak apa-apa, buka dulu disiapin. Kita dalam keadaan sudah punya wudu, tinggal buka sudah wudu, kemudian begitu azan ya doa itu ya, seperti itu minum, makan kurma, terus makan separuh aja, terus berangkat. Tapi tetap tidak boleh buru-buru, nggak boleh buru-buru. Kalau terpaksa telat nggak apa-apa, daripada kita buru-buru. Karena kalau telat ada syariatnya, yaitu jadi makmum masbuk. Tapi kalau buru-buru itu dosa. Berarti buru-buru itu lebih dosa daripada terlambat. Terlambat itu tidak dosa, tapi kalau buru-buru itu dosa. Kembali kan kita ngejar biar tidak terlambat, melayu, keserimpet, gebrak. Itu bukan husnul, tapi itu su'ul khotimah. Ada yang mudah itu akhir hidup, itu tidak baik-baik saja, itu su'ul. Karena kita dalam keadaan melanggar syariat. Apa tadi pelanggarannya? Buru-buru. Perkara kecil, tapi efeknya jadi besar. Jadi mending sedikit terlambat daripada buru-buru dan geblak. Kalau buru-buru atau geblak itu sama. Buru-burunya itu yang dilarang kesusu. Kan ada hadis itu, semua terburu-buru, innal ajilah,
semua tergesa-gesa minas syaitan, dari syaitan, kecuali guru-gurunya utang, guru-guru ngawin anak, guru-guru mengubur orang ketika meninggal. Nah itu diperkenankan, tapi guru-guru selain itu dilarang. Bahkan guru-guru berangkat sholat gitu. Kemudian dengan membaca doa, ini doanya, doa keluar rumah, berangkat kemanapun. Allahumma inni as'aluka bihaqqis sa'ilina alaika wa bihaqqir raghibina ilaika wa bihaqqi ma'syaya hadza ilaika fa inni lam akhruj asharon wala bataron wala riya'an wala sum'atan bal kharajtu intiqa'a sakhatik wa ibtigha'a mardatik fa as'aluka an tunqidhani minan nar wa an taghfira li dhunubi fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Terus bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu doa keluar rumah. Jadi ada ininya. Tapi panjang ya. Itu bisa disingkat, artinya saja bisa. Kita baca artinya ya. Monggo sinten maos artinya. Oh gitu. Cek. Ya Allah artinya. Ya Allah, saya mohon kepadamu dengan hak orang-orang yang meminta kepadamu dan dengan hak orang-orang yang selalu mengharapkan karunia-Mu, dan dengan berkat perjalananku ini sesungguhnya saya keluar tidak untuk melakukan kejahatan, tidak berlaku sombong, pamer, atau supaya dikenal orang, tetapi saya pergi ke masjid ini semata-mata karena menjauhi kemurkaan-Mu dan demi keridhaan-Mu. Nah, mulai dari situ doanya itu, sesungguhnya itu di garis dipakai tadi. Doanya mulai situ. Saya keluar. Ya, sesungguhnya saya keluar ini. Sampai keridhaan-Mu. Kemudian saya mohon kepadamu agar Engkau menyelamatkan saya dari siksa neraka dan memaafkan semua dosaku. Sesungguhnya tidak ada yang mengampuni dosa hamba kecuali Engkau. Nah, jadi gitu. Jadi keluar itu, ya Allah, sesungguhnya saya keluar ini bukan untuk berbuat jahat, bukan untuk sombong, itu diucapin, bukan untuk pamer. Biasanya kita keluar tuh kan ambil kerudungan rapi, ambil lipstikan rapi gitu kan. Terus kadang ya naik pokoknya yang membuat kita tuh jadi cenderung pamer sama sombong. Maka kemudian kita ucapin sama Allah, ya Allah, saya keluar ini, sesungguhnya saya keluar ini bukan untuk berbuat jahat, bukan untuk pamer. Meskipun saya pakai mukena gitu ya di jalan, tapi saya bukan pamer, saya bukan sombong, dan saya atau supaya dikenal orang, sum'ah, atau biar saya dikenal. Tapi saya keluar ini misalkan untuk cari ilmu, untuk mengantar anak sekolah, untuk belanja ke Indomaret,
untuk apa gitu disebut itunya. Jadi kalau kan ke masjid nih, kan kita tidak selalu ke masjid. Mengantar ibu saya sakit, saya mau birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua. Misalkan silaturahim ke orang tua, mau ziarah ke orang tua, dicari nilai ibadahnya dan itu diucapin kalau mau berangkat. Aman nanti insya Allah. Kalau ada apa-apa kita dalam konteks dalam payung lindungan Allah. Karena saya keluar ini bukan untuk berbuat jahat. Bawa duit banyak, tapi saya bukan untuk sombong. Saya mau sedekah kepada orang tua. Itu diucapin. Ke masjid tadi juga ke masjid, menjauhi murkamu, mencari keridhaanmu. Nah itu. Kemudian maafkan dosa-dosaku. Tidak ada yang bisa mengampuni dosa selain Engkau. Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Berarti ini berlaku untuk doa setiap keluar rumah. Biasanya kita kan cuma Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Itu doa itu lebih ke titik yang di rumah ya Allah. Bismillah dengan nama Allah, tawakkaltu, aku memasrahkan diriku dan yang tak tinggalkan itu Allah kepada Allah. Titip ya Allah. Bismillah tawakkaltu ala Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Kalau ini nonton hati, biar pergi kita itu tidak dapat dosa. Karena setiap kita keluar itu pasti yang mengandung orang melihat, garai dengki, garai riba, yang dosa-dosa yang kita tidak perkirakan, garai fitnah. Ya ini itulah banyak. Makanya kita bilang sungguh saya keluar ini, satu, bukan untuk berbuat jahat, dua, bukan untuk pamer, tiga, bukan untuk sombong, empat, bukan untuk dikenal orang. Maksiatnya ada empat. Kemudian baiknya, tapi saya keluar ini untuk mencari ilmu. Kalau mau ngaji, untuk belanja kebutuhan keluarga, menyenangkan anak-anak. Kalau mau rekreasi ke Batu, mau menyenangkan anak-anak, menyenangkan suami, untuk silaturahim, untuk ziarah. Itu kita sebut sampai ketemu bahwa pergi kita ini bernilai ibadah. Tidak lanjut. Kalau Bismillah, kalau yang tadi kan no-nya, tidaknya, gitu. Ada berapa tadi tidaknya? Empat. Jadi apa dong? Nah itu kita cari nilai ibadahnya. Jangan sampai habis mentuai. Kalau misalkan mau nonton karnaval, nah itu jangan gitu doang. Nanti kita nggak dapat pahala apa-apa. Saya keluar ini mau lihat ciptaanmu ya Allah, memuji namamu ya Allah, biar kenal sama tetangga ya Allah. Apakah kenal tetangga itu ibadah? Ya, karena itu bentuk menghormati tetangga. Jadi ada gitunya. Setelah itu, satu, mencari ilmu atau apa macam-macam tadi. Yang kedua, menjauhi murkamu. Perginya itu. Yang ketiga, mencari ridhomu. Tiga, jadi yang tidak itu empat, menghindari empat, mencari berapa? Tiga, 7 totalnya. Terakhirnya minta ampuni dosa. Bayangin, mau pergi kayak mau umroh. Itulah ajarannya syariat. Setiap keluar rumah berarti kita dalam naungan payung penjagaan Allah. Insya Allah nggak kenapa-kenapa. Kalau kenapa-kenapa tetap dapat nilai syahid pahala karena kita dinilai berbuat baik tadi. Makanya nggak boleh buru-buru. Oh mau berbuat baik kok tiru setan gitu ya. Jadi kayak sedekah itu sunnah,
tapi buru-buru dalam sodako itu boleh apa enggak? Ya selaku umat mencintai, makanya ingin sodako itu set gitu, nggak usah terlalu mikir. Itu beda lagi konteksnya. Kalau tadi kan sholat itu buru-buru apa gitu, buru-buru. Ya biar jamaahnya telat, memang telat dosa ya enggak, tapi enggak enak. Nah, kamu buru-burunya terus dilarang. Kecuali dalam 3 hal, 4 hal tadi yang buru-buru dibolehkan. Baik, jelas? Ayo sekarang gimana doanya? Itu ada di buku nyawa Bu. Coba Bu, di aturan buku nyawa itu aturan doa-doa harian. Itu halaman berapa ya? Di halaman redundasi doa keluar rumah. Gimana? Bu Prof mau nanya? Mau baca tangan? Ini. Kalau kita yang misalnya ini kalau kita berdoa itu Allahumma ja'al auladana min ahlil ilmi wala taj'al lanya di belakang. Ini lanya apa di belakang atau kemudian untuknya di belakang. Kenapa gitu? Iya yang gitu. Karena setiap keluar rumah itu banyak mengandung dosa. Makanya itu didulukan. Baru pahalanya, baru ibadahnya. Mencegah dari dosa-dosa yang timbul dari karena keluar rumah. Halaman pinter doa keluar rumah ini. Di daftar isi doa-doa harian, harian itu di belakang ya. Doa keluar rumah. Tak ada lagi bisa tiba-tiba. Mana? Ada kok sih. Itu 143 Bu, 143 harian. Mulai dari 141. Mulai dari 141 yang doa keluar rumah 143. Boleh bantu dibaca doa keluar rumah itu di situ. Musa lagi. Apa sih Bu Prof? Oh, enggak bawa buku, enggak kita punya. Ibu ada urusan Bu. Doa akan keluar rumah. Ini bahasa Indonesia. Iya bahasa Indonesia. Kita pakai Indonesia ke Arab. Indonesia aja ini susah doanya kalau Arabnya ya. Ya Allah, sungguh saya keluar bukan untuk kejahatan, sombong, pamer, atau maksiat. Pak ya. Saya keluar untuk mencari ilmu atau memenuhi kebutuhan, untuk menjauhi murkamu, maka mohon ridhomu, maafkan dosa-dosaku. Nah, yang ditulis itu sepertinya kalimat biasa itu adalah terjemahan dari bidayatul hidayah. Gitu doa itu. Baru bismillah tawakkaltu 'alallah. Nanti itu ya, misalkan nih kita punya jemuran hujan gitu, kok ono esimentas karena mesti detik sama mesti pagar rumah kita tidak kuncian, tapi kita udah bismillah tawakkaltu 'alallah. Titip nang Gusti Allah, yo ora ono sing soalnya mesti titip nang Gusti Allah. Seperti itu ya. Insyaallah gitu ya. Kemudian itu dia kita baca bareng-bareng ya. 3, 2, 1 doa keluar rumah. Ya Allah, sungguh saya keluar bukan untuk kejahatan, bukan untuk sombong, pamer atau maksiat. Saya keluar untuk mencari ilmu. Kalau mencari ilmu atau kalau sesuatu memenuhi kebutuhan. Kalau keluar kota untuk nengok orang tua, untuk birrul walidain. Ya, birrul walidain, berbakti kepada orang tua, ziarah orang tua. Terus untuk menjauhi murkamu. Menjauhi murkamu. Mohon ridhomu, maafkan dosa-dosa. Di total ada 7. Menjauhi 4, meminta 3. Itu doa keluar. Baru ditutup bismillah
tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nanti di jalan ketemu apa kita sedekah. Langsung ada yang kalau keluarga ada yang nyebrangin apa itu sedekah. Gitu. Aduh, pengemis jual tahu jual apa? Ya kalau nggak beli nggak apa-apa, pokoknya yang penting kasih sesuatu. Itu tolak bala di jalan gitu. Sekarang ini jelas ya, jadi bisa dipraktekkan ya. Insyaallah. Baik ke masjid atau ke Indo. Sekarang tata cara masuk ke dalam masjid. Tadi keluar rumah, sekarang masuk ke masjid. Apabila engkau hendak masuk masjid, maka dahulukanlah kakimu yang sebelah kanan dengan membaca doa. Allahumma ya Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad shalli ala sayyidina wa Muhammad ala ali Muhammad wa ala ali Muhammad wa sahbihi wa sallim. wa sahbihi wa sallim. Salawat dulu berarti. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Salawat. Yang kedua doanya, Allahumma ighfirli dzunubi Allahumma ighfirli dzunubi waftah li abwaaba rahmatik. waftah li abwaaba rahmatik. Jadi ada berapa tuh? 3 salawat. Allahumma ighfirli, baru Allahumma iftah li abwaaba rahmatik. Biasanya kita kan cuma Allahumma iftah li abwaaba rahmatik. Jangan. Jadi kita ini sudah lulus S1, jadi doanya juga lebih panjang. Kalau iftahli abwaaba rahmatik itu anak SD, itu doanya itu. Kalau yang sudah kayak kita doanya ditambah sholawat dan mohon ampun. Dahulukan kaki kanan. Kenapa aku minta? Kenapa kok sholawat dulu? Karena tidak akan diterima doa itu tanpa sholawat. Jadi sholawat dulu. Kemudian kenapa kok Allahumma ighfirli dzunubi? Karena di masjid itu kita tujuannya adalah mohon ampun. Nanti ada niat lagi itikaf, tapi masuk masjid nggak ngapa-ngapain dulu, bapaknya masuk masjid. Ini doanya. Terus yang ketiga, Allahumma iftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah, bukalah untukku pintu-pintu rahmatmu. Berarti masjid itu adalah tempat di mana banyak pintu rahmat. Itu masjid. Rahmat itu apa? Rahmat itu vitamin dari Allah. Dengan rahmat kita mampu melakukan banyak hal. Dengan vitamin kebutuhan tubuh kita terpenuhi. Dengan rahmat kita mampu melakukan apa-apa itu karena rahmat Allah. Saya mampu minum karena Allah rahmat. Mampu pegang mic karena rahmat. Mampu berangkat ke sini panjenengan juga karena rahmat. Dan kita yang disuruh minta itu rahmat. Minta rahmat itu minta gitu. Antara lain tadi setiap masuk masjid di sini banyak rahmat. Di sini kayaknya nggak ada apa-apa nih, bertebaran vitamin dari Allah. Maka kalau masuk masjid tadi Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad Allahumma ighfir li dzunubi waftah li abwaaba rahmatik. Minta kau buka pintu-pintu rahmat. Terus kaki kanan juga bisa praktekin dari sana ya. Ibu lihat ya. Belum praktek kan betul? Ini kan dulu mau praktek satu-satu. Lihat saja. Dulu kawan. Nah enak ya guru ini. Sini praktek. Bismillah. Jadi mulai masuk situ Bu, teras itu sudah mulai kaki kanan. Masuk situ teras itu udah kaki kanan. Naik kaki kanan. Ini saya keluar kaki kiri gini, keluar kaki kiri. Terus gini, kaki kiri lagi gini. Tapi kalau naik mulai Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tangan diangkat. Bukan nyuruh aja, tapi tangan diangkat. Adabnya berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir li dzunubi waftah li abwaaba rahmatik. Dan sejalan. Kaki kanan terus. Terus begitu saya duduk, begitu kita duduk, di mana saja kita duduk, langsung Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikaf sunnatan lillahi ta'ala. Ini tahiyatul masjid. Kalau memang berniat untuk sholat,
Andai kita mau sholat kan sudah ada, adanya udah berarti nanti nggak tahiyatul masjid tapi sholat kok beliau. Tapi tadi gini caranya. Jadi niat apa tadi iya? Kalau saya nggak pakai duduk nih, saya langsung sholat bagaimana? Berarti niatnya itikaf adalah sambil berdiri. Ini tadi kan mau ngaji, bukan mau sholat. Berarti pas duduk niat apa? Itikaf. Iya, itikaf. Jadi kan gimana biasanya? Berdiri. Berdiri. Ya. Niatnya sambil berdiri. Nah, kalau masuk tadi kaki apa? Kanan, doanya sambil angkat. Tapi tidak sholawat. Tidak sholawat. Biasanya. Sekarang ditambahin sholawat. Karena doa itu tidak akan terangkat kalau tidak diangkat pakai sholawat. Oke, deal? Iya. Ini jadi ilmu nggak nih? Iya, ilmu ya. Sudah teman-teman. Kemudian kita lanjut ya. Kalau doa keluar belum. Kalau doa keluar boleh ditambahkan itu. Doa keluar sama tapi rahmatik diganti fadlik. Enggak dikasih garis miring. Fadlik. Fadlika. Jadi Allah doa keluar. Ketika keluar berarti kaki kiri doa lagi. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir li dhunubi waftah li abwaba fadlik. Kalau di dalam masjid itu rahmat, kalau di luar masjid itu karunia. Beda. Cari karunia itu di luar. Kalau cari rahmat di dalam. Di dalam ono cakpak, di jowo ono Pak Kurnia. Di dalam ada siapa? Cak Rahmat. Rahmat, Cakman, di jowo Mbak Mia. Kurnia bahasa Arabnya fadli. Fadlika diwakafna menjadi fadlik. Kalau keluar gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Gimana? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa sahbihi wa sallam. Ini variasinya macam, yang penting sholat. Variasinya boleh macam-macam. Kemudian Allahumma ighfir li dhunubi waftah li abwaba fadlik. Abwaba fadlik. Gak pakai di. Abwaba fadlik. Kalau masuk abwaba rahmatik. Kalau keluar fadlik. Kalau masuk kaki kanan, keluar kaki kiri. Masuk cari rahmat, keluar cari karunia. Kebalikannya ke kamar mandi. Kalau kamar mandi kaki kiri, keluar kaki kanan. Tapi kalau kamar mandi bukan cari rahmat ya, tapi minta dilindungi dari setan dan dari najis. Itu kalau ke kamar mandi. Kemudian apabila engkau melihat seseorang menjual sesuatu di dalam masjid, menjual, sudah jelas menjual, tutur kaos kaki, tutur kerudung di dalam masjid, maka berkatalah, semoga Allah tidak memberimu keuntungan dari perdagangan. Disuruh doain moga-moga rugi, karena dilarang keras berjual beli di dalam masjid. Maka kitab-kitab gini ini kita akadkan itu bukan jual beli, akadnya adalah mengganti biaya. Kalau terjadi di dalam masjid boleh, karena mengganti biaya. Kalau niat membeli berarti bayarnya di luar, peruang-uangan melakukan di luar, tidak di dalam masjid. Kayak di Sumilir itu kan mesti mejanya di luar, di teras. Semua transaksi dilakukan di luar. Kalau di sini bagi-bagi aja, tapi nanti soal transaksi yang di luar. Karena tidak boleh ada jual beli di dalam masjid. Jual beli apa saja? Jual beli yang niatnya sebatas jual beli.
Kalau jual beli itu berarti apa? Berarti ada uang, ada barang, ada akad. Itu disebut jual beli. Masjid itu apa? Masjid berarti suatu tempat yang khusus dipakai, diwakafkan untuk sholat. Itu disebut masjid 5 waktu. Teras bukan, karena teras itu bukan diwakafkan untuk sholat, dia untuk lewat, untuk ngapa-ngapain. Itu ya. Jadi kalau jual-jual di teras boleh? Boleh. Kalau di dalam sini Tidak boleh. Boleh. Bahkan disuruh doakan semoga daganganmu rugi atau tidak untung. Itu kan kayak jahat banget. Lebih jahat lagi kalau jual beli di dalam masjid. Jadi kalau kita kudu kepirawan moniku, lampu seping tukutan, ya takut dong 1.000. Sudah. Jangan diterus-terusin. Aku tunggu yo, kok ini job. Ya, aku pesan boleh di luarnya, tidak di dalam masjid. Kalau nyaur utang, Kalau nyaur utang sama, bayarnya itu di luar, uang di luar. Aku mau nyaur utang gimana menjamin? Iya. jajan untuk ngaji itu Apa nih? Boleh. Membeli itu kan boleh dengan cash, boleh juga dengan tempo. Nah, bayarnya nanti jangan di dalam masjid, bayarnya ketika di luar masjid. Di luar aja, sebelum masjid atau pas bubaran. Ini duitku, opo, duit kudu, duit buku, duit apa nih tadi? Luar. Terus satu lagi, kalau pesan nasi Ya pesen aja transaksinya di luar, bayarnya transfer apa di luar, tidak di dalam. Terus kita transfer, seluruh nasional, nah itu tidak boleh, karena berarti transaksinya di dalam masjid. kalau masih kondisi zikir, kemudian yang mau dibayar itu sudah mau pulang. Kita keluar dulu untuk bayar, jangan di jalan. Ribet. Biasanya kami apalagi arisan. Dengar kasih salah. Jadi karena ini tadi tidak boleh, yang disebut jual beli itu tadi ada unsur itu loh, menjual, membeli dan ada akad. Itu. Kalau aku pesan yo, sudah terjadi apa belum? Belum, kan belum bayar, barang belum ada, berarti kan belum transaksi. Aku pesan nasi yo, bilang 10 ya kok ini boleh. Ini di luar, item-itemnya di luar. Saya pesan Grab di dalam masjid, ayo boleh apa enggak? Tidak. Di luar dulu. Saya mau nyopi pesan Shopee di masjid, boleh apa betul? Enggak boleh. Beda kalau begini. Ini saya mau belikan karpetnya masjid. Kemudian, Bun, karpet kayak gini. Tuhan, saya ingin yang kamu ini. Niat melengkapi ininya masjid, jual beli tapi untuk keperluan masjid. Dan itu boleh. Kan boleh karena bukan untuk kita, tapi untuk ini tadi, untuk masjid. Itu. Takut. Ya namanya. Takut. Biasanya pesan konsumsi untuk pengajian atau apa. Ya itu sebaiknya itu di luar pelok-pelokan, bukan untuk ada. Ini karena kan bukan untuk makanan, ya untuk memang murni untuk sholat. Kalau itu kan konsumsi, berarti bukan terkait langsung sama ini ibadahnya. Itu kan untuk kebutuhan setiap orang. Ya. Soalnya pelok-pelokan. Ya. Arisan boleh bukan di masjid, boleh tapi di luar. Ya. Urunan Agustusan, jalan sehat, jual tiket di luar semuanya ya. Kalau kan masjid itu kalau di yang lain itu ada masjid kemudian di Serambi. Ya, makanya masjid itu sebenarnya ada Serambi. Serambi
di situ. Nah, iya. Masjid itu sebenarnya tidak di pol sampai luar. Tujuannya tadi untuk ibu-ibu yang haid, untuk kalau rapat-rapat yang tidak terkait sama masjid langsung. Terus transaksi yang bersifat keuangan itu semua dilakukan di Serambi di daerah. Masjid sekarang biasanya kan ada yang kecil itu saya langsung pol jalan. Itu sampingnya harus ada supaya untuk itu tadi, untuk apa-apa. Paham ya? Udah dikit lagi boleh? Sedikit lagi ya Bu. Dan apabila ini lagi, engkau melihat seseorang mencari sesuatu miliknya di dalam masjid, maka katakanlah, semoga Allah tidak mengembalikan barangmu. Begitulah yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Maksudnya gimana? Golek ya apa itu di masjid itu kurang ngomong. Kontak kita hilang gitu ya, kontak kita. Keluarnya, Bu, ini kontakku. Tapi nggak boleh ngomong menyakiti dia. Cuma memang perintahnya Nabi disuruh gitu. Tapi kurang etis kalau diomongin. Kenapa? Ini masjid di mana kita berkomunikasi sama Allah. Ini Baitullah, rumahnya Allah. Rapan terusnya awak menggoleki kontak. Bojoku nak. Wis ojo ditakok-takok dulu nek sandale ono apa ora nek sandale ono berarti wonge. Itu yang pertama tidak boleh apa? Jolbi. Yang kedua tidak boleh mencari-cari barang yang terkait sama harta. Yang ketiga ada di situ, tapi ada di kitab 20 hadis. Dilarang berbicara perkara dunia di dalam masjid. Itu berarti itu yang menghapus amal. Ini hadisnya begini. Qala sallallahu alaihi wasallam, man takallama dunya fil masjid, ulangi, man takallama dunya fil masjid ahbaqallahu amalahu 40 sanatan. Man barang siapa takallama yang mengobrol, omong-omong dunia, perkara dunia itu berarti perkara apa? Perkara yang tidak ada sangkut pautnya sama akhirat. Itu disebut perkara dunia. Fil masjid, di dalam masjid, maka akan menghapus Allah amalan pahala amal baiknya 40 sanatan, 40 tahun. Sekali kita ngomong perkara dunia di dalam masjid, hapus itu amal 40 tahun. Bahaya nggak tuh? Bahaya. Maka hati-hati kalau mau ngomong. Kalau gini kan konteksnya ini selalu terkait sama pelajaran, berarti perkara akhirat. Apa sih contohnya gitu, Mi? Contohnya ya, anak saya tuh lagi sakit, terus saya tuh kemarin dikasih obat begini-begini biar sembuh. Itu loh ditonton dulu niatnya. Kita ngomongin apa nih? Ya ini biar badan saya tuh sehat, saya kepingin tahu resepnya. Kalau saya sehat berarti bisa ibadahnya dengan tenang. Oh ada itunya, ada ibadah dengan tenang. Itu nggak apa-apa. Nek cuma gini, kok apik sih ini pesen di? Kenapa? Kita tanya diri sendiri. Perlu tak omongin nggak nih? Ini pesen di mana sih gitu? Perlu tanya nggak aku? Saya tanya, aku lalu saya kok pesen malam? Biar tahu. Kenapa? Tahu terus untuk apa? Ya biar tahu saja. Stop, nggak usah. Nggak bisa dibawa ke akhir. Ini paham Bu? Ya. Terus bayarannya bojoku piro? Itu perkara apa? Dunia. Bojoku ya Allah, wingi mari nanti bensin mau nonton dunia apa ya? Jangan cerita gitu di masjid. Habis alhamdulillah. Nek kepingin cerita duka-duka niku, kalau kecuali kalau begini, tanya ke Umi suami saya begini, pasti kita bisa ngomong kita dengar dulu. Kecuali kalau keadaannya terpaksa kita kita berusaha cari solusi biar tidak terjadi maksiat yang lebih banyak. Nah itu beda, itu berarti solusi untuk perkara apa? Akhirat. Tapi saya biasanya menghindari kalau perkara-perkara suami apa-apa itu di dalam masjid. Kita yang sendiri. Begitu ya Bunda? Karena
eman 40 tahun sementara amal kita nilainya belum 40 tahun gitu. Itu jarang yang tahu. Kenapa kita kok sepertinya kita misalkan ya kita pribadi saya ini apa udah di masjid tapi kok kayak amal saya ini buang-buang bisa jadi nanti karena kalau ke masjid nggak doa keluarnya nggak doa di dalam masjid tadi apa assalamualaikum 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 ya Allah bisa rasa bisa alhamdulillah minyak mulai habis itu Bu 40 tahun yang kemarin habis semua jam 10 asar maghrib isya subuh habis tanpa kita berasa bahwa itu sudah habis kan sudah efek karena habis ini berarti kurang menghargai masjid. Ada pertanyaan? Maaf ya, gimana Bu? Ada apa Bu? Doa akan masuk masjid ya. Allahumma tahli abwaba rahmatika. Allahumma tah abwaba rahmatika. Berarti rahmat yang ada di dalam masjid. Yang kedua kalau keluar itulah Allahumma inna nas'aluka min fadlika. Allahumma ftahli abwaba rahmatika. Kalau keluar Allahumma inna nas'aluka min fadlika. Betul. Kalau medal sami. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir li dzunubi. Allahumma ftahli abwaba fadlik. Rahmat di dalam masjid kalau penerimaan kami. Kemudian kalau di luar tadi kan fadlik. Karunia. Bisa diartikan fadlik itu tadi apa? Karunia. Oh, Jadi tadi karunia. di dalam itu camat, di luar itu mbaknya. Karunia. Camat Karunia. Kalau di dalam masjid, Kalau di dalam masjid itu kan dilarang bicara dalam hal keduniaan. Kemudian tidak dilarang juga mencari barang dalam hal keduniaan. dilarang jual beli juga. Contohnya jual beli dan lain-lain itu. Kemudian yang ketiga tadi kami kurang jelas. Yang pertama dilarang jual beli di dalam masjid. Yang kedua mencari sesuatu yang hilang di dalam masjid. Yang ketiga berbicara perkara dunia di dalam masjid. Terima kasih. Sama-sama. Mohon maaf kami memperkuat imamah. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu. Terus monggo. Kita kayak kita kayak kunci berarti nggak sama langsung ngerti. Kalau kehilangan kunci itu gini loh Bu. Kan kita yang butuhin biasa juga kalau di bawah sajadah lari. Terus ternyata nyari boleh iya apa? Kita cari. Boleh iya apa Bu? Nggak usah ngomong. Yang kenalan betul. Bukan usah. Jadi kita langsung nyari aja. Masih boleh baju baru ya Pak. Banyak carry ya. Kunci apa duit ketinggalan ditakoni menengahin aja oleh kenapa kok nggak boleh ditanya sudah di dalam masjid semua sibuk ibadah gak tolak jadi apa cewek kan enggak nyuruh masjid tapi tolak masjid itu gak usah gitu kan sudah nama itu iktikaf mantep gitu saya dan Allah ngapa Pak Ade boleh Biasanya gini Ustaz, mencarinya itu kalau udah bubar semua udah berdiri udah pada keluar itu kadang-kadang orang yang sudah pulang di tengah jalan balik nyari kunci. Jadi boleh kalau nah itu kan kita di luar boleh kan di luar ngomongnya bukan di dalam masjid. Nah saya yang biasanya berdua itu yang mesti di dalam ya kayak sendiri. Terus gimana? Makanya nanya
pancen adalah iku. Oh ya, dia nyari ngomongnya di luar. Jadi kan tunjukkannya itu loh di luar, jangan di dalam. Saya di dalam waktu itu. Nyerinya lagi di dalam, terus dia lagi di luar. Kucing kari ada putih, kan keluar dulu. Terus itu dari mana? Ini boleh. Ya pokoknya intinya tidak boleh mencari barang di dalam masjid. Kalau rebahan nih, Rebahan di dalam masjid. ya misalnya maghrib sampai nunggu isya, ya kan? Lebih baik rebahan daripada ngobrol. Gitu ya. Karena ngobrol tadi habis berapa tadi? 40 tahun. Mending ngantuk daripada ngobrol. Ini kita kan enggak daripada ngantuk, ayo ngobrol. Ini ngobrol utuh pahala kita karena tidak ada yang terganggu. Tapi ngilang kumit, nah itu saja. Ya ojo ni. Makanya kalau tidur di masjid dalam rumah, nggak boleh kere. Oh, biar tidak itu lah. Capek, gitu. Rebahan di tiang itu kan. Rebahan gini tapi Ya harus tidur gini kan. bener, biar rebahan gini, capek ini. Oh capek punggung. Ya sama pokoknya ojo ngobrol. Lebih baik tiduran daripada ngobrol. Soalnya ibu itu ngomongnya lebih. Nek ketemu orang mesti ngobrol. Sekarang kita sudah tahu, tidak ngobrol bukan sombong, tapi menjaga amal kita sendiri. Ya amal kita, ya amalnya dia juga. Itu kan sama-sama habis. Lalu gak kerosok. Siapa kira-kira itu tipuan setan? Itu tipuan setan. Setan akan melihat kamu begini. Kamu tuh perempuan solihah, ahli ibadah, ahli jamaah, ahli masjid, trap. Karena habis semua pahalanya gara-gara apa tadi? Ngobrol. Itu tipuan siapa tadi? Setan. Maaf ya, ini sepertinya perkara sensitif, tapi karena kita babe yang dari bab tata cara adab di dalam masjid. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau kita tahu nih, di desa itu ada Masih ada masjid gitu kan biasanya tahlilan di dalam masjid. Setelah itu terus makan di dalam masjid. Kalau itu masih makruh, nggak sampai menghabiskan pahala. Makruhnya karena kurang menghargai, tapi nggak sampai haram. Kalau ini tadi kan sampai haram. Jadi kalau makan-makan sebaiknya memang di luar, biar tidak kotor gitu toh. Tapi kalau makan ambil ngobrol itu sih. Sebaiknya memang kalau habis tahlil itu makanannya di teras, tidak di dalam. Tapi nggak sampai jatuh menghabiskan amal. Hanya kotor saja. Mbak kue waktu nopo-nopo, ada kotaknya sampai di lebono. Gimana Bu? Surah nggih boten wajib nggih, boten qadha nggih. Senin Kemis. Puasa sunnah. Kalau sunnah kita sudah tahu alasannya. Dengan cara itu saya mensyukuri lahirnya Kanjeng Nabi. Dengan cara puasa sunnah Senin, saya kepingin dipamerin ke Kanjeng Nabi dalam keadaan baik. Kalau tidak baik, Nabi minta ampun buat saya. Itu kalau puasa Senin. Kalau puasa Kamis, kalau Kamis itu sudah semua paham bahwa amal 1 minggu itu disetorkan kepada Allah setiap hari Kamis. Dan kalau kita Kamis dalam keadaan puasa, insya Allah kan malaikat tidak poso, jangan poso. Kamis disik ya disetor ya poso, Kamis saiki disetor ya poso. Padahal setor tiap hari Kamis. Maka Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu dianggap poso. Soalnya catatannya poso. Itu kalau puasa hari Kamis. Ini kita belum belajar detail ya, itu masih garis besar. Nanti di
sejatinya tentu tidak begitu. Untuk bisa diangkat itu harus bebas dari hasud, dari ghibah, dari riya dan sebagainya. Itu beda lagi, itu soal amaliyah batin. Bagaimana cara semangat? Aku disetor pamer nang Gusti Allah. Cik diniki aku apik dipamerno dalam keadaan kemis. Terus apa lagi? Pun kita tidak boleh warung itu lebih dari 3 hari sebagai umat Kanjeng Nabi. Gak pantas. Gak pantas. Senin emplok-emplok, Selasa emplok-emplok, Rebo emplok-emplok, Kamis emplok-emplok. Gak ada diam-diamnya. Orang pantas. Maksimal kata Nabi, kasih kamu istirahat perut itu 1 minggu 2 hari. Ya, kita patuh kepada Kanjeng Nabi. Dia tahu keadaan kita dan itu juga aturan dari Gusti Allah. Itu mengistirahatkan perut. Terus yang keempat, kan kita perempuan tuh ada haidnya 1 bulan itu kan minimal seminggu. Kemudian andai kemudian kita Senin Kamis juga tidak puasa, dalam 1 bulan juga kita tidak puasa, padahal badan ini harus dibayarkan pajaknya atau sodakohnya. Dengan cara apa itu? Puasa. Puasa itu bayar pajaknya awak. Tanda syukur terhadap kesehatan badan itu adalah dengan puasa. Maka kalau kita tidak puasa berarti urung bayar pajak. Makanya penyakitan karena turun dibayar pajak. Padahal saya kira mudah-mudahan pajak. Jadi itu seperti bayar pajak. Tanda bahwa kita mensyukuri badan yang apa tadi? Sehat. Itu kita puasa. Banyak lagi yang lain, apalagi yang lain. Orang puasa itu sumu kasihku. Puasalah kamu maka kamu sehat. Inna shaumani, sungguh puasa itu untukku, untuk Allah. Maka wa ana ajzibi, dan aku sendiri yang akan memberi balasan. Puasamu itu karyaku. Gak perlu uang perlu. Nanti aku dewi yang ngasih balasan. Kalau sholat orang masih tahu, sedekah orang tahu, zakat orang juga sebaiknya tahu, haji juga banyak orang tahu. Tapi kalau puasamu itu kata Allah, puasamu itu untukku. Aku rahasiakan untukmu ya Allah, untukmu ya Allah. Kapan lagi kita berbuat murni untuk Allah di luar apa tadi? Puasa. Ini gitu ya, antara kita sama Allah itu puasa. Jangan malas, karena kalau orang puasa itu doanya dikabul. Puasa itu yang doanya dikabul, dosanya diampuni, diamnya itu dianggap membaca tasbih. Maka di puasa itu kalau kalian ngomong menang dianggap tasbih. Ini ngomong nama ganjarannya, mending menang. Semakin pulang itu baru semakin Allah itu cinta. Padahal uang yang menang itu mulut terus bau, itu Allah cinta. Itu antara lain manfaat-manfaat puasa. Yang semangat, dirangkati anak-anak, dirangkati suami keluarga, dirangkati diri sendiri, biar diterima oleh Allah. Demikian. Kalau kita puasa, terus kebetulan kita bertamu ke orang itu dikasih suguhan, kita lebih baik. Ada temennya nggak mau buatan? Apa kita sendiri? Ada temennya. Ada temennya. Apa kita lebih baik? Yang ditamui tadi siapa? Ya teman tapi tidak akrab pokoknya. Oh ya, bukan guru. Bukan. Oh, nah, iya. Sebaiknya kita tetap puasa. Sebaiknya tetap puasa. Karena tadi motivasinya kita adalah dengan cara itu kita bayar pajak mensyukuri. Kalau teman kita punya tamu dan puasa sunnah, kita bersyukur. Justru gawa nono, lepok kresek tadi suguhani, biar dipakai buka puasa, biar kita dapat barokahnya puasanya. Jangan ikut yang ini, ya itu untuk yang mali-mali. Si wis biasa poso, apa diri wis jarang poso. Pas bertamu di kokon dak poso ya tambah senengnya itu berarti kita belum itu tadi. Kalau ke guru tapi banyak temennya. Kalau ke guru dan banyak temannya dan gurunya, ayo diminum. Gurunya itu seperti seneng gitu. Ya udah kita makan. Ulang-ulang. Tapi tetap enggak Puasa. Puasa saja. Nah, ya, Menjaga agar gurunya mengira kita puasa.
paksa gitu ya udah dimarahi. Oh, ini dalam rangka taat kepada guru, menghormati, memuliakan guru. Ya. Tapi kalau puasa kodok, lanjut. Itu puasa sunnah ya. Ya, puasa sunnah. Kenapa? Migren. Senin, puasa Oh, puasa Senin. Senin. Nggih. Tes. Puasa Senin itu kan sunnah, tapi kalau kita tuh atau nyawa itu apa lebih baik Senin atau hari yang lainnya? Oh, kalau untuk nyawa semua hari. Kalau tidak kuat semua hari, ambil seminggu 3 kali. Senin, Kamis, Jumat. Kalau kuat, ya disahur terus sampai lunas gitu. Kalau tidak kuat berarti Senin, Kamis, Jumat, karena 3 hari itu hari mulia. Sampai-sampai. Kenapa begitu? Dapat pahalanya 2. Ya pahala kodok, ya pahala puasa Senin. Ya, terakhir. Iya, ya. Gimana Bu? Ya, guys. Mau ngapa dulu? Ani, TikTok kan? Lihat berita demo, balas membalas WA. biasanya. Ya, WA-nya perkara apa dulu? Nah, di luar. Berarti perkara dunia. Berarti di luar. Pesen jajan-jajan di luar. Apa? Ya, GoFood pesennya di luar. Karena itu perkara pelok-pelokan. Pelokan untuk konsumsi masjid aja di luar, apalagi pelokan untuk diri sendiri. Di luar aja lebih barokah, lebih aman ya. Kasihan tadi bilang berapa tadi? 60 tahun. Memang berat kalau belum terbiasa. Kalau kita terbiasa, ya efisien waktu, bukan soal efisien, ini justru pemborosan karena amal kita jadi habis itu tadi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Kita review lagi doa masuk masjid. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir li dhunubi wafrah li abwaba rahmatik. Bukan rahmatik, abwaba rahmatik. Abwaba yang itu pintu, rahmatik rahmat. Keluar. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir li dhunubi wafrah li abwaba fadlik. Itu keluar. Sekarang doa keluar rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, sungguh aku keluar bukan untuk berbuat jahat, bukan untuk sombong, bukan untuk pamer, bukan untuk maksiat, tapi aku keluar untuk mencari ilmu, memenuhi kebutuhan dan lain-lain. Terus mohon ridhomu, maafkan dosa-dosaku. Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wal habibul ladzi turja syafa'atuhu bi kulli hawlin minal ahwali muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim.
alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Matur nuwun. Semoga Allah terima, memaafkan kalau ada yang salah, jangan yang salah ya. Amin. Allahumma amin. Alhamdulillah, insyaallah pagi balik di bulan lebih besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa semoga aman-aman saja ya. 1, 2, 3. Terima kasih Umi, sama-sama.